Pernah dengar istilah kursi Musa? Pasti belum kan? Kursi seperti apa ya? Perasaan selama baca kitab Taurat, gak pernah ketemu istilah kursi Musa. Ya, Anda benar. Jangankan kitab Taurat, dalam seluruh kitab Perjanjian Lama pun istilah itu tidak akan ditemukan. Yesuslah yang mengenalkan istilah itu dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu pada Injil Matius bab 23 ayat 2. Hebatnya lagi, hanya sekali itulah istilah kursi Musa disebutkan dalam kitab suci kita yang tebal dan tulisannya kecil-kecil itu. Kutipan lengkap Yesus saat bicara kepada orang banyak dan murid-muridnya adalah seperti ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, seperti itu bunyinya. Kira-kira maksudnya apa ya? Untuk memahami maksudnya, kita lanjutkan baca ke ayat berikutnya. Yesus melanjutkan, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Sekarang kebayang maksudnya bukan? Kira-kira seperti kursi duduk resmi raja, atau yang lebih dikenal dengan istilah tahta atau singgasana. Dalam buku sejarah atau sinetron tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu, sering disebutkan Raja A memberikan titah atau perintah dari singgasananya. Raja B turun tahta dan digantikan oleh putera mahkotanya. Masalahnya, Musa bukanlah seorang raja. Dia hanya seorang pemimpin yang bersama kakaknya, Harun, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah terjanji di Kanaan. Walaupun hanya seorang pemimpin, tetapi Allah memberi kuasa kepada Musa untuk memerintah bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel pun, walau sering komplain dan berkeluh kesah, menuruti apa yang dikatakan Allah melalui Musa. Kembali ke istilah kursi Musa yang disebutkan Yesus tadi. Dari sedikit cerita di atas, kita bisa paham bahwa maksud Yesus dengan kursi Musa adalah singgasana Musa dalam tanda kutip. Artinya, Musa diberi kewenangan oleh Allah untuk meneruskan atau mengajarkan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Pada zaman Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah yang mengajarkan perintah-perintah Allah dalam kitab Perjanjian Lama kepada bangsa Yahudi. Di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengambil peran seperti yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel. Sedikit catatan, pada tahun 722 sebelum Masehi, 10 suku Israel di bagian utara diporak-porandakan bangsa Assyria. Bangsa Israel yang tersisa hanya di bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang didominasi oleh suku Yehuda. Mereka inilah yang nantinya disebut sebagai bangsa kerajaan Yehuda atau bangsa Yahudi. Kenapa istilah kursi Musa hanya sekali disebutkan dan hanya ada di Injil Matius? Injil Matius adalah Injil yang paling bersifat keyahudian di antara keempat Injil. Awalnya Injil ini ditulis dalam bahasa Ibrani, sebelum nantinya diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jelas sekali Matius bertujuan agar orang-orang Yahudi bisa memahami dan percaya kepada Yesus. Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus adalah sebagai Musa yang baru, mengingat Musa adalah orang yang paling dihormati bangsa Yahudi. Yesus memang Musa yang baru dan sangat berwenang duduk di kursi Musa. Bedanya, jika Musa meneruskan perintah atau sabda Allah, Yesus adalah sabda Allah itu sendiri. Jika Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan fisik di Mesir, Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Sebelum naik ke surga, Yesus menyerahkan kursi Musa tersebut kepada Rasul Petrus. Ini bisa kita lihat di Injil Yohanes 21 ayat 14-16, di mana Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya.
Setelah para rasul meninggal, kursi Musa itu diserahkan kepada para uskup yang dipimpin Paus sebagai pengganti para rasul. Dari istilah kursi Musa yang Yesus ciptakan itu, muncullah istilah katedral. Loh, apa hubungannya? Tentu kita tahu apa itu katedral, tetapi mungkin banyak yang belum memahami makna yang sebenarnya. Masih banyak yang mengartikan katedral sebagai gereja yang besar, dengan bentuk bangunan yang indah dan megah. Padahal, bukan ukuran atau penampakan yang membuat sebuah gereja disebut katedral. Kata katedral berasal dari kata Latin, katedra, yang artinya kursi. Kursi apa? Ya, kursi Musa tadi, yang dalam hal ini adalah kursi uskup. Yang berwenang duduk di situ hanyalah uskup yang memimpin keuskupan, karena beliau adalah pemimpin atau penggembala tertinggi bagi umat satu keuskupan. Jadi, gereja di mana kursi uskup ditempatkan itulah yang disebut katedral, terlepas dari besar, kecilnya atau megah tidaknya bangunan gereja tersebut. Nah, hubungannya sudah jelas bukan? Kalau begitu, kita sudahi dulu pernak-pernik kitab suci kali ini terkait istilah kursi Musa. Semoga penjelasan ini bisa menggerakkan hati Anda untuk membuka dan membaca kitab suci, setidaknya pada ayat-ayat yang disebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.